Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hei, hai. Loh, kok sendirian? Cilisti, mari. Halo. Ya, halo Ko Yansen. Halo Cilisti. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, Cici berharap kalian adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan baik ya. Walaupun keadaan sering banget kita berkata, Tuhan aku lagi gak baik. Tapi kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan adik-adik semuanya. Nah, sebelumnya nih Ko Yansen, hari ini Cici dan Koko senang lagi nih untuk bertemu dengan kalian dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Nah, sebelumnya, Ko Yansen udah siap belum untuk memuji Tuhan? Wah, pasti siap. Iya, nah, adik-adik di rumah, siap? Udah siap memuji Tuhan? Udah siap ya, udah ready pasti. Terus udah pakai baju yang rapi, sudah nanti akan mengikuti kebaktian dengan baik ya dari awal hingga akhirnya. Sekarang yang masih duduk atau yang tiduran, Cici ajak semua untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita berdiri ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau meminta pertolongan Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan pujian, Marilah Tuhan pimpin saya. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu di dalam doa, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikutin Ko Yansen berdoa.
Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur pada pagi hari ini pada pagi hari kami ini datang kembali kami datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh dengan yang penuh sehat, sukacita. dengan penuh sukacita. Kami mau memuji, Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati kebaktian dari ini awal hingga akhirnya. Kami bersyukur bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Masih tetap berdiri dong. Iya, tentunya. jangan duduk dulu ya. Semoga semangat kita nih, semua Koko Cici di sini juga tertular sama adik-adik semua yang ada di rumah. Tentunya. Kita nyanyi lagu ini pakai gerakan ya. Kok lagu apa kok? Mars Sekolah Minggu. Iya ya, jangan kerajinan anak-anak itu kendor meskipun kita kebaktian di rumah, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Koyansen, kayaknya dari tadi ada yang kurang ya kok? Iya ya Ci, ada yang kurang. Nah, kita belum ya, menyapa adik-adik yang ada di rumah Ci. Oh iya, kita belum menyapa adik-adik semuanya. Kita mau sapa adik-adik yang dari mana dulu kok? Iya, dari Sekolah Minggu GSRI Karawang. Apa kabarnya? Halo. Dari GSRI Pos PI Cikarang. Halo. Apa kabarnya? Dan juga anak-anak sekolah minggu dari GSRI Pos PI Cikampek. Halo. Apa kabarnya? Dan tentu adik-adik yang sedang menyaksikan kebaktian sekolah minggu dimanapun kalian berada. Nah sekarang lagu yang berikutnya belum boleh duduk ya kok? Betul Ci, kita kan udah seneng ya bisa ketemu meskipun secara streaming. Nah oleh sebab itu mari kita ungkapkan kegembiraan kita dengan menaikkan pujian It's good to see you here with me. Here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ayo sekali lagi, it's good. It's good to see you here
Cici dan Koko seneng ya. I'm so glad that you came. Kalau ketemu adik-adik sekali lagi dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu. Betul nah, sekali. Sekarang lagu yang berikutnya, kayaknya Koko siapin lagunya pakai gerakan terus ya Kok ya? Betul, Ci. Biar semangat anak sekolah minggu bisa bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Iya. Kalau gitu masih berdiri ya Kok? Betul, Ci. Iya. Kita mau ajak adik-adik lagi nyanyi pujian ya, Ci ya. Pujian pada Tuhan tentang apa nih, Ci? Big or small. Meskipun ada yang big atau small seperti kau yang sama Cilisti, Iya. semuanya dicinta oleh Tuhan. Ayo dengan sukacita kita naikkan pujian ini ya, Ci. Oke. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Iya, seneng ya Kok ya, bersama Tuhan aku bisa. Pasti, Ci. Iya, Tuhan membuat kita sangat berharga. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang tinggi. Tapi satu, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Betul nah, sekali. untuk itu kalian boleh duduk. Karena sekarang waktunya kita akan dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Yansen. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau siapin sambil sambil menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau
adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu sayang kepada kami. Tuhan begitu mengasihi kami ketika kami sekolah. Bahkan hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan tolong berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang rendah hati, karena kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Koyansen yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik boleh duduk ya. Koyansen dipersilahkan. Terima kasih Cilisti. Iya, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan gembira tentunya ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Koyansen mau lihat deh adik-adik gimana mempersiapkan diri adik-adik di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Iya, jadi adik-adik di rumah harus duduk yang rapih, yang tenang, yang manis. Udah enggak ada yang makan minum lagi ya, atau lari-lari bahkan bercanda. Saatnya kita mau fokus kepada firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Oke? Baik ya. Coba kalau udah siap, Koyansen mau tanya dulu nih kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah nggak mengalami suatu hal atau datang ke suatu tempat itu terlambat? Ayo, siapa? Misalkan gini, mamahnya sudah manggil adik-adik. Misalkan, Rio, ayo turun, makan. Tuh makanan sudah siap. Rionya cuman, tunggu mah, ini asik nih, masih asik nih, main gamenya nih. Mama sudah berteriak-teriak panggil Rio, tapi Rio malah main game. Padahal sudah dipanggil untuk makan malam. Nah, gak berapa lama kemudian Rio baru datang. Dia lihat di meja makan. Lah, kok makanannya cuma sisa-sisa aja mah? Gimana ini? Lah kan tadi mama sudah panggil untuk makan malam sama-sama. Ya itu salah kamu sendiri, kenapa datangnya terlambat? Nah, akibat dari terlambat itu Rio makan makanan sisa. Iya kan, jadi lauk-lauknya yang ada sisa-sisanya aja. Itu akibatnya. Atau juga nih, adik-adik siapa yang pernah terlambat masuk sekolah? Ayo, siapa yang pernah terlambat masuk sekolah? Pintu gerbang sekolah ditutup. Kalau adik-adik mau masuk, apa yang harus dilakukan? Adik-adik harus apa? Melapor dulu kepada guru setempat. Dan yang pasti adik-adik nggak bisa ikut di dalam pelajaran pertama. Iya nggak? Nah, kalau terlambat waktu itu kira-kira adik-adik takut apa enggak? Pastinya ya. Ayo, di sini adik-adik ada yang pernah merasa terlambat masuk sekolah? Ya, itulah akibat dari terlambat. Ada juga nih ya, satu kali adik-adik di rumah mau mengadakan liburan dengan naik pesawat. Akan tetapi apa yang terjadi? Pesawatnya sudah pergi. Adik-adik dan keluarga baru tiba di bandara. Karena apa? Bangun kesiangan. Wah, akibatnya apa? Ketinggalan pesawat, tiketnya jadi angus, apalagi dan uangnya nggak bisa kembali ya. Waduh, itu parah banget ya. Nah, itulah akibat dari apa? Keterlambatan. Ada lagi nih. Di sini adik-adik di rumah, siapa yang pernah terlambat datang ke suatu pesta? Ayo. Entah itu pesta ulang tahun teman-teman adik-adik yang ada di rumah, ataupun adik-adik pernah ikut di dalam pesta pernikahan dari kerabat atau teman dari mama papa kalian.
Nah, kalau terlambat, kira-kira apa yang terjadi? Ya, acara pestanya selesai deh. Makanan minuman udah habis deh. Hiburan-hiburannya juga udah selesai deh. Nah, gimana perasaannya? Ayo kalau misalkan terlambat. Enak apa enggak kalau terlambat? Ih, si Koko, namanya terlambat mana ada yang enak? Ya enggak? Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan kita pelajari, kita akan belajar untuk kita harus siap sedia berjaga-jaga supaya tidak terlambat. Ya, di dalam firman Tuhan yang akan saya ceritakan pada hari ini, di dalam Matius 25, itu Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang adanya perjamuan pesta yang akan disambut oleh 10 pengiring pengantin. Nah, salah satu atau salah duanya itu ada yang bernama Priscilla dan Isabel di antara 10 orang tersebut ya. Jadi 10 orang ini dipilih oleh pengantin perempuan untuk melakukan prosesi penyambutan kepada mempelai laki-laki atau pengantin. Suatu kali nih Priscilla datang kepada Isabel, di mana 2 orang ini kan tadi Koyasan bilang salah satu atau salah 2 orang dari ke-10 pengiring pengantin tersebut. Priscilla datang kepada Isabel. Isabel, kamu ingat kan kita dapat undangan untuk jadi penyambut pengiring laki-laki nih, mempelai laki-laki. Ingat enggak? Isabel berkata, iya aku ingat. Ya kan? Jangan lupa pakaiannya, baju-bajunya dan sepatunya. Kan itu udah seragam semuanya. Dan lagi ingat ya, kita harus membawa pelita. Isabel berkata kepada Priscilla, iya bawel, iya cerewet, tenang aja itu sudah disiapkan oleh mama aku. Aku kan tinggal pakai dan tinggal bawa saja. Ngapain repot-repot? Sekarang aku mau pergi dulu aku mau main sama teman-teman aku. Priscilla bilang begini kepada Isabel. Isabel, kenapa bukan kamu yang mempersiapkannya? Malah mama kamu. Sekarang malah kamu mau main, bukannya siap-siap. Tenang saja, nanti juga pasti aku akan datang. Nah adik-adik, di Yahudi ada suatu pesta pernikahan yang biasa dilakukan di Yahudi. Itu setiap mempelai perempuan memilih 10 pengiring pengantinnya untuk melakukan prosesi penyambutan kepada mempelai laki-laki yang akan menjemput mempelai wanita untuk mengadakan suatu pesta pernikahan. Dan menurut tradisi pada saat itu, ke-10 pengiring pengantin itu harus membawa pelita. Nah, pelita itu seperti apa? Nah, seperti gambar ini ya, adik-adik. Nah, pelita ini harus dibawa oleh ke-10 pengiring pengantin itu. Ke-10 pengiring pengantin itu harus membawa pelita, dan api dari pelita itu tidak boleh padam. Oleh sebab itu dia harus mempersiapkan apa adik-adik? Mempersiapkan minyak. Nah, Priscilla dan teman-temannya sudah mempersiapkan pelita dan minyak di dalam buli-buli atau botol supaya pelita ini tidak padam. Oleh sebab itu Priscilla sudah mengingatkan kepada Isabel. Isabel, ingat ya, pada saat kita membawa pelita, kita juga harus membawa minyak. Isabel berkata gini, aduh kamu tuh ngapain sih bawa-bawa minyak? Kita tuh sudah dandan cantik, sudah rapi, pokoknya sudah rapi dah, udah cantik. Ngapain bawa-bawa minyak? Repot amat. Kan nanti juga toh pelita itu akan menyala. Priscilla bilang begini, oke ya, saya sudah mengingatkan kamu bahwa selain kita membawa pelita, kita pun harus membawa minyak supaya nanti apinya tetap padam. Karena khawatirnya nanti kita harus melakukan tari-tarian pada saat menyambut mempelai laki-laki itu datang. Isabel berkata kepada Priscilla seperti ini, sudah ya, biar besok lihat nanti saja, ya kan? Lihat besok saja. Nanti juga pelita saya tidak akan padam. Sudah, saya mau main dulu
udah saya mau main sama teman-teman saya. Nah, Isabel akhirnya pergi meninggalkan Priscilla dan bermain bersama teman-temannya hingga larut malam adik-adik. Keesokan harinya, tibalah hari pesta berjalan pernikahan itu. Priscilla dan teman-temannya sudah mempersiapkan diri dan sudah datang. Karena sesuai dengan himbauan atau perintah dari pengantin bahwa sang pengiring perempuan pada saat menyambut mempelai laki-laki itu harus datang lebih awal, lebih pagi, nggak boleh terlambat. Karena mereka kan diminta untuk menyambut mempelai laki-laki datang. Nah, Priscilla dan teman-temannya sudah datang, sudah mengenakan pakaian yang rapi, sepatu yang bagus, membawa pelita dan juga minyak di dalam buli-buli tersebut. Nah, akan tetapi apa yang terjadi adik-adik? Priscilla menyadari bahwa Isabel dan 5 temannya yang lainnya kok belum datang ini ya. Aduh, kemana ya si Isabelnya? Aduh, Isabel, cepet sini. Akhirnya si Isabel datang dengan tergopoh-gopoh lari. Aduh, maaf Priscilla, maaf teman-teman, kami terlambat datang. Aduh, kebangun kesiangan. Isabel, kamu tidak membawa minyak dan buli-buli. Ngapain aku harus membawa minyak? Toh, pelitaku kan masih padam, masih menyala. Sudah, gak usah khawatir. Adik-adik, akhirnya ke-10 pengiring perempuan itu sudah mempersiapkan diri di dalam menyambut mempelai laki-laki. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata pengantin laki-laki itu tertunda kedatangannya. Jadi pengantin laki-laki itu, mempelai laki-laki itu datangnya terlambat. Gusarlah orang-orang yang ada di pesta itu, terutama para pengiring perempuan ya, pengiring pengantin ini. Aduh, gimana sih? Kok jadi telat begini datangnya? Kita kan udah dandan rapi-rapi. Udah telat deh. Mereka akhirnya menunggu. Ke-10 pengiring pengantin ini menunggu. Ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil ketawa-ketawa. Bahkan Isabel nih ya bilang, berkata gini, kok lama banget sih datangnya? Bisa-bisanya ada keterlambatan pengiring mempelai laki-laki ini datang. Udah, daripada bosan aku main game aja. Waktu cepat berlalu ya adik-adik ya. Sehingga 10 pengiring pengantin ini kelelahan, akhirnya mengantuk dan tertidur. Jadi ke-10 pengiring pengantin ini tertidur karena lama menunggunya. Akhirnya tidak berapa lama kemudian tiba-tiba ada suara. Pengantin datang, songsonglah dia. Pengantin datang, songsonglah dia. Ke-10 pengiring pengantin ini langsung bergegas bangun, mempersiapkan atau bangkit dan merapikan pakaiannya, ya, merapikan semuanya, dandanannya, sisiran rambutnya semuanya. Dan yang pasti ke-10 pengiring pengantin ini langsung memegang pelitanya karena sang mempelai laki-laki ini ternyata datangnya pada tengah malam. Akhirnya pengiring pengantin ini langsung bersiap dengan pelitanya. Akan tetapi adik-adik, apa yang terjadi dengan pelita dari Isabel dan teman-temannya? Dia menyadari bahwa pelitanya hampir padam. Aduh, gimana nih? Api kita nih mau padam nih, mau mati nih. Priscilla, aku boleh nggak minta sedikit dari minyakmu supaya apiku ini di dalam pelitaku ini tidak padam? Tetapi Priscilla dan teman-temannya juga tahu bahwa pelitanya hampir padam. Oleh sebab itu Priscilla dan teman-temannya mempersiapkan minyak tambahan supaya sumbu dari pelita itu tetap basah oleh minyak dan apinya tetap menyala. Dan Priscilla berkata gini, aduh maaf ya, bukannya kami tidak mau memberikan minyak tambahan kepada kamu. Kan aku sudah ingatkan kamu untuk membawa minyak tambahan buat pelita ini, ya kan, supaya pelita ini nyala. Nah sekarang kami tidak bisa membagikan dengan kalian. Karena apa? Karena kami pun juga khawatir pelita ini akan padam. Dan saya rasa minyak tambahan ini nggak cukup kalau misalkan saya bagikan kepada kalian. Akhirnya Priscilla
menasehati kepada Isabel dan teman-temannya untuk pergi membeli minyak tambahan. Nih ya Isabel, aku lihat di seberang sana ini ada toko penjual minyak. Nah, kalian pergi deh ke sana, cepat-cepat beli minyak tambahan untuk pelita kalian. Mumpung-mumpung sang mempelainya masih di perjalanan. Akhirnya Isabel dan teman-temannya bergegas lari ke toko penjual minyak tersebut untuk membeli minyak tambahan supaya pelitanya nyala lagi. Akan tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Pada saat Isabel dan kawan-kawannya pergi membeli minyak, ternyata sang pengantin perempuan atau sang mempelai laki-laki dan para iringannya sudah mendekat dan sudah datang. Akhirnya Priscilla dan teman-temannya yang membawa pelita menyambut kedatangan dari mempelai laki-laki itu ke tempat mempelai perempuan dengan tari-tarian, dengan iring-iringan yang penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, akhirnya sang pengantin dan para pengiring perempuan yaitu Priscilla dan teman-temannya akhirnya pergi ke tempat perjamuan pesta itu diadakan. Nah, apa yang terjadi dengan Isabel dan teman-temannya? Pada saat itu Isabel dan teman-temannya sudah kembali ke tempat pesta dengan pelitanya yang sudah menyala. Akan tetapi adik-adik, pintu tempat pesta itu sudah tertutup. Isabel dan teman-teman mengetuk pintu. Tok 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 tok. Tuan, tolong buka pintunya. Tuan, tolong buka pintunya. Biarkan kami masuk karena kami ini adalah bagian dari iring-iringan pengantin perempuan yang akan datang kepada pesta. Tolong Tuan, buka pintunya. Isabel dan teman-temannya berteriak sekeras-kerasnya untuk bisa dibukakan pintunya. Akan tetapi teriakan dari Isabel dan teman-temannya ini terdengar oleh sang pengantin. Akhirnya sang pengantin ini keluar untuk melihat apa yang terjadi. Setelah dibukakan pintunya, sang pengantin bilang, "Ada apa ini?" "Tuan, izinkan kami masuk," begitu kata Isabel. "Karena kami adalah sang pengiring pengantin untuk menyambut kedatangan Tuan." "Kalian siapa?" "Saya tidak tahu kalian." "Sudah, kalian pulang saja karena pintu akan segera ditutup dan pesta akan segera dimulai. Sudah, kalian terlambat." Begitu kata sang pengantin kepada Isabel. Karena mereka atau Isabel dan teman-temannya itu sudah terlambat datang ke tempat pesta. Nah, adik-adik, apa yang dirasakan oleh Isabel dan teman-temannya? Tentu apa? Sedih, nangis, ya kan? Dan tentu apa? Menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Padahal sebelumnya kan sudah diingatkan oleh Priscilla kan, bahwa pelitanya itu harus membawa minyak tambahan supaya pelitanya tetap menyala. Nah, Isabel ini tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Priscilla itu. Oleh sebab itu, Isabel dan kawan-kawannya terlambat datang ke pesta untuk membeli minyak tambahannya. Sementara itu, Priscilla dan kawan-kawannya sudah ikut bergembira, bersukacita, bahkan nyanyi-nyanyi bersama dengan pengantinnya di dalam perjamuan pernikahan itu. Nah, adik-adik, melalui perumpamaan yang Yesus ceritakan di dalam Matius 25 ini, Tuhan Yesus ingin mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk selalu siap sedia, berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Dia akan datang kembali ke dalam dunia. Tuhan Yesus ingin anak-anaknya, Koyansen, adik-adik, pada saat menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dalam keadaan siap sedia dan berjaga-jaga supaya tidak terlambat ikut di dalam perjamuan yang Tuhan adakan di surga nanti. Jadi kalau misalkan buat orang-orang yang nggak siap sedia, pintu akan ditutup dan orang-orang tersebut terlambat untuk bisa bergabung dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia ini untuk yang kedua kali itu tidak diduga-duga kapan Ia mau datang. Oleh sebab itu ya adik-adik,
Ko Yansen, adik-adik dan kita semua harus siap sedia, berjaga-jaga supaya tidak terlambat. Gimana sih kok caranya supaya kita harus siap sedia itu, berjaga-jaga itu? Nah adik-adik nih ya, dengan yang adik-adik lakukan pada hari ini, kan adik-adik mengikuti kebaktian ya. Meskipun saat ini kebaktiannya masih diadakan secara streaming, adik-adik sudah atau sedang melakukan siap sedia, berjaga-jaga, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, berdoa, membaca firman Tuhan, dan yang pasti pada saat adik-adik mengikuti ibadahnya meskipun secara streaming, nggak boleh terlambat. Apa-apa kan, koko cicinya nggak lihat, nggak boleh gitu ya, karena Tuhan pasti melihat. Jadi adik-adik harus mengikutinya dari awal sampai akhir supaya adik-adik ngerti atau ada firman Tuhan yang boleh menjadi berkat dan menguatkan adik-adik. Nah, adik-adik dengan ikut ibadah secara setia pun, adik-adik bisa dikatakan adik-adik sedang melakukan siap sedia dan berjaga-jaga. Ada lagi nih ya adik-adik, misalkan adik-adik sekolah, sekolah ya. Kalau mau mendapatkan nilai yang bagus atau rapot yang bagus ya, apa yang harus adik-adik lakukan? Misalkan mentang-mentang, aku kan udah jago, pinter, gak usah belajar deh, nanti juga ulangan dapet. Adik-adik, pada saat adik-adik menginginkan nilai yang baik, rapot yang bagus, tentunya adik-adik harus apa? Harus belajar dengan rajin dan tekun serta disiplin, supaya pada saat ujian nanti adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, rapot yang bagus, ya kan? Jangan nanti pas pada saat lihat rapot nilainya jelek, nangis deh, ya kan? Nilaiku jelek, aku nggak belajar sih kemarin, ya kan? Itu artinya apa? Sudah terlambat. Oleh sebab itu, adik-adik di rumah, ya kan? Untuk mendapatkan nilai yang bagus atau yang baik harus rajin belajar. Itu bisa dikatakan bahwa adik-adik sedang siap sedia atau berjaga-jaga supaya enggak dapat nilai yang jelek. Ya, ada juga nih, ya kan adik-adik di rumah. Kalau adik-adik mau disayang mama papa, apa yang adik-adik harus lakukan? Gak mungkin dong mama papa tiba-tiba sayang sama adik-adik dan yang lain. Ya, mama papa akan sayang adik-adik kalau adik-adik juga sayang sama mama papa, melakukan apa yang diperintahkan oleh mama papa ya. Jangan kalau misalkan, Wati, tolong beliin bawang dong. Ih si mama, masa Wati suruh beli bawang, ya kan? Nggak apa-apa. Kita harus melakukannya meskipun hanya perintah kecil, hanya beli bawang loh, ya kan? Nah, jadi mamahnya membantu mama menyapu halaman, membantu mama menemani adik bermain, ya kan? Pokoknya kalau misalkan kita mau sayang sama mama papa, ya kita pun juga harus bisa menyenangkan hati mama papa. Begitu juga pada saat adik-adik melakukan semuanya itu, hati Tuhan pasti senang. Nah, oleh sebab itu adik-adik sudah bisa dikatakan sebagai adik-adik itu sedang bersiap sedia dan berjaga-jaga. Karena apa? Kita tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat juga untuk percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Gak apa-apa kok, nanti aja percayanya sama Tuhan Yesus kalau saya udah besar. Jangan salah adik-adik. Kalau kita pada saat ini, tahu gak sih umur kita sampai kapan? Misalkan Koyasen gak tahu ya adik-adik ya. Umur Koyasen sampai berapa tahun lagi. Dengan adanya kesempatan ini, bahwa mari kita percaya kepada Tuhan, kita nggak boleh terlambat. Kalau Tuhan bilang, ayo kalian harus bertobat, harus cepat-cepat bertobat. Mohon ampun kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kita tidak terlambat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau tiba-tiba nanti kita mati, coba, kita belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa masuk surga atau enggak? Dalam keadaan kita belum percaya kepada Tuhan, mungkinkah kita masuk ke surga? Belum tentu ya adik-adik. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Gak boleh terlambat. Kayak Isabel dan teman-temannya terlambat datang ke pesta. Jadi gak bisa
bersukacita deh dengan para pengantin. Begitu juga dengan kita. Kita nggak boleh terlambat percaya kepada Tuhan. Supaya Tuhan pun bisa mengenal kita, mengenal Koyansen, mengenal adik-adik, dan menyambutnya di dalam kerajaan sorga. Mau nggak? Bisa nggak? Wah, Koyansen yakin deh. Adik-adik yang ada di rumah adalah anak-anak sekolah minggu yang sangat luar biasa. Yang mengerti dan mau mendengarkan firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan. Ya kan? Supaya kita bisa berjaga-jaga, siap sedia, dan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang Koyansen mau ajak adik-adik nih ya. Alkitabnya dibuka, ayo dibuka, kita akan buka Alkitabnya, kita akan baca ayat masnya. Ayat mas pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 13. Ayo dibuka dulu, nanti kita akan baca sama-sama ya ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini berkata apa sih? Ayo, sudah siap? Oke, sudah? Ayo kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Satu kali lagi ya kita baca ya. Gak boleh cepat-cepat, gak boleh lambat-lambat. Kita harus meresapi setiap kata demi kata di dalam firman Tuhan hari ini. Ayo, 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Ya, firman Tuhan ya sudah berkata kepada kita untuk kita apa tadi? Tetap berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga ya. Jadi tidak boleh terlambat. Amin. Ya, baik. Yuk, Koyansen mau ajak adik-adik berdoa supaya kita minta kekuatan kepada Tuhan, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Yuk, adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kepada kami untuk kami selalu siap sedia, berjaga-jaga dan tetap setia kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami semua bisa menjalani firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Nah, untuk menutup kebaktian pada hari ini, Koyansen kembali mengundang kepada Cilisti ya. Ya Cilisti, ayo kita bergabung lagi untuk menutup kebaktian pada hari ini. Ya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Koyansen. Diberkati sekali ya oleh kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar bahwa kita harus tetap siap sedia ya, bahwa kita harus berjaga-jaga sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kita percaya sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Adik-adik mau percaya sama Tuhan? Iya, mau sebagai ya Ci. komitmen kita ya kok, kita mau Betul percaya sekali. sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, saat ini pun juga kita mengingatkan kepada adik-adik ya untuk memberikan persembahan yang terbaiknya kepada Tuhan. Nah saat ini kan masih secara streaming, jadi adik-adik bisa mengumpulkannya di rumah. Nanti pada saat gereja dibuka untuk sekolah minggu, nah adik-adik boleh membawanya ke sekolah minggu untuk dipersembahkan langsung kepada Tuhan. Dan untuk merespon firman Tuhan hari ini, yuk Ci, kita ajak adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau naikkan pujian Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
Ya adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaktian ini, dari awal hingga akhirnya, Tuhan telah tolong. Tuhan sudah tolong. Untuk puji-pujian dan firman Tuhan, yang sudah kami dengar, biar Tuhan tolong, kami sepanjang minggu ini, kami mau ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, hingga kami besar nanti, kami mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan, biar Tuhan tolong berkati orang tua kami yang bekerja mencari nafkah. Tuhan berikan mereka kesehatan. Dan sepanjang minggu ini, kalau Tuhan izinkan, minggu depan kami bisa kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Kebaktian saat ini sudah selesai ya Ci. Jadi Iya, anak-anak saat sekolah minggu teduh. silakan duduk dan saat teduh. Happy Sunday adik-adik. Iya, sampai jumpa minggu depan. Iya, Tuhan Yesus sampai jumpa. memberkati. Dadah Pak Yansen. Kristi.